Selamat malam anak-anakku semua. Ini akan saya ulang pembahasan tentang ulangan harian ya. Mungkin kemarin yang dijelaskan oleh mahasiswa PPL kalian semua kurang paham atau mungkin kelambatan atau kecepatan seperti itu. Nah, kini yang pertama, soal di dalam kuisis untuk ulangan harian statistika itu soalnya acak ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu nanti nomor satunya akan berbeda, tergantung nanti kalian dapat yang mana seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari yang ini dulu. Nomor satunya adalah soalnya seperti ini. Kalian sudah punya ya. Jadi di situ diketahui ada diagram seperti ini. Diagram berikut menunjukkan data anggota klub siswa suatu SMK. Banyaknya anggota klub fisika. Yang ditanyakan anggota klub fisika adalah, nah dilihat di situ, saya akan perjelas di sini. Oke, sebentar ya. Nah, yang ditanyakan fisika ya. Mungkin ini kurang jelas. Di tempat kalian mungkin lebih jelas. Ya. Itu fisika, dilihat di situ fisikanya ada 20%. Saya gambarkan lagi. Untuk memperjelas di sini ya. Jadi ada sebuah lingkaran seperti ini, jelas ya. Itu dibagi ada seperti ini. Ada matematika itu 25%. 25% itu matematika. Kemudian fisikanya ada 20%. Terus di sini 64 siswa itu bahasa Inggris. Dan kemudian kimia ada 15%. Nah, tadi yang ditanyakan adalah anggota klub fisika. Dilihat di sini fisika adalah 20%. Sedangkan yang diketahui jumlah siswanya adalah bahasa Inggris. Nah, kita perbandingannya adalah yang ditanyakan. Jadi ini yang ditanyakan dibagi yang diketahui dikali jumlah siswanya. Nah, dilihat yang ditanyakan berapa persen? 20%, ditulis di sini. Kemudian per yang diketahui bahasa Inggris kan belum ada ya di sini, kita hitung. Ingat bahwa dalam satu lingkaran ini adalah 100%. Kita hitung di sini 25 ditambah 20 ditambah 15. Kemudian ada 60, artinya di sini adalah 40%. Kita tulis di sini 40% dikalikan tadi di sini bahasa Inggrisnya adalah 64 siswa. Kita hitung gitu. Kemudian di sini 1, di sini 2. 64 bisa dibagi 2, ketemunya 32. Artinya fisika siswa yang anggota klub fisika itu ada 32 orang. Jadi jawabannya di situ kita lihat ya. Nih, 32 orang. Jadi itu adalah soal nomor 1. Baik, anak-anakku semua, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saya ulangi ya, ini pertanyaannya acak, pilihan gandanya pun juga acak ya. Ini cermati tabel data distribusi frekuensi berikut. Yang ditanyakan adalah modus. Kita bahas. Di sini ada tabel ya. Kita akan di sini tambahkan tabelnya. Nilai. Kemudian frekuensi 41 sampai 50.
51, 61, 71, 81, 91. Ini sampai 60, 70, 80, 90, 100. Dan di sini frekuensinya 4, 7, nah ini kurang jelas yang itu 12, 6, 3 ya. Sebentar, saya lihat dulu ini frekuensinya yang satunya, saya lihat dulu ya. 8. Nah, di sini ada 8. Oke, kita hitung di situ ada jumlah frekuensinya, betul enggak? 40 ya harusnya. 4 tambah 7 tambah 8 tambah 12 tambah 6 tambah 3. Oke, jumlah frekuensinya adalah 40. Ini soalnya kamu disuruh mencari modus. Ingat, modus itu rumusnya apa? TB plus P gitu. B1 plus B2. Nah, TB, kita lihat dulu, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dilihat artinya adalah frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak berapa? 12. Nah, maka disinilah kelas modusnya. Kelas modus. Nah, di sini kelas modusnya ya. Artinya TB itu tepi bawah. Dilihat di sini batas bawahnya adalah 71, maka tepi bawahnya itu rumusnya adalah batas bawah dikurangi setengah, jadinya 70,5. Tulis di sini 70,5. Panjang kelas itu adalah P, itu adalah panjang kelas. Itu isi di dalam kelas itu ada berapa intervalnya? Ini 71 sampai 80. Cara ngitungnya 71-nya diikutkan ya. Berarti 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Berarti ada berapa? 10 ya. Di sini ada 10. Nah, B1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini disebut dengan B1. Selisihnya berapa ini? 4. Maka di sini ditulis 4 per B1-nya 4 ditambah. Kalau B2 itu adalah selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya. Selisihnya adalah 6. Ini sebagai B2. Di sini 6. Paham ya semuanya? Jadi di sini ini ingat ya, ini jangan ditambahkan dulu. Ini banyak yang salah di sini ya. Ini sendiri, ini kesatuan. Jadi ini tulis dulu 70,5. Di sini selesaikan dulu. 10 kali 4 per 10. Nah, ini bisa dicoret. Berarti 70,5 ditambah 4. Jadinya adalah 74,5. Inilah nilai modusnya. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Jadi di sini pilihannya ada 74,5 yang ini. Kita lanjut pembahasan soal berikutnya. Ini ada data seperti ini ya, jelas sekali ya di situ. Data berat badan 30 orang peserta PON sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata atau bahasa Inggrisnya mean atau tulisannya mean ya. Di sini sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama itu kita ibaratnya cara tradisional. Kita cari dulu XI. XI itu apa? XI itu adalah nilai tengah. Oke, kita di sini dulu ya. Kita buat tabelnya dulu. Soalnya di sini berat badan. Kemudian ada frekuensi 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu 49, 59, 69, 79, 89, 99.
Dan di sini ada jumlah 3, 5, 7, 7, 4, 30 ya. Oke, kita ditanyakan nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata masih ingat ya rumusnya? Rumusnya nilai rata-rata itu adalah sigma itu jumlah, Fi kalikan Xi dibagi sigma F atau jumlah frekuensi. Kita pertama kali mencari Xi-nya dulu. Xi itu adalah nilai tengah, didapatnya dari mana? Ini 40 sampai 49 itu tengah-tengahnya ada di mana? Kita hitung. Berarti ini ada berapakah frekuensi panjang kelasnya? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Oh, ada 10. Kalau 10 berarti dia tengah-tengahnya ada di sini. Ini tadi berapa? Berarti kita hitung dulu. 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Kita bagi 2 berarti berapa? 44,5. Ini 44,5. Yang berikutnya tinggal mengikuti aja. 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Terus kita buat satu tabel lagi. Fi dikalikan Xi, artinya ini dikalikan ini. Nah, kita hitung di situ. 44,5 dikali berapa? 44,5 dikali 3 adalah 133,5. Tulis sini. Dan seterusnya yaitu dikali 5 dikali 54,5, 272,5. Kemudian 7 dikali 64,5, 451,5. Kemudian 7 dikali 74,5, 521,5. Kemudian 4 dikali 84,5, 338. Kemudian 94,5 dikali 4, 378. Nah, di sini soalnya kan sigma, artinya dia dijumlahkan dari atas sampai bawah. Itu kalian jumlahkan. 133,5 ditambah 272,5 ditambah 451,5 ditambah 521,5 ditambah 338 ditambah 378. Ketemunya adalah 2095. Nah, terus kita masukkan di sini 2095 dibagi sigma F berapa? 30. Kita bagi di situ, dibagi 30, ketemunya adalah 69,8333. Nah, di situ dibulatkan menjadi 69,83. Paham ya? Di sini. Nah, ini ketemunya yang ini 69,83. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, berikutnya ya, kita lanjut. Nih, tentang simpangan baku. Simpangan baku dari data tunggal ya. Simpangan baku dari data tunggal. Di situ ada data 12, 15, 13, kemudian 15 dan 16. Oke, kita bahas di sini. Oke, simpangan baku kita urutkan dulu ya. Paling kecil datanya 12, 13, 15, 16. Simpangan baku. Ini simbol ya. Simpangan baku itu adalah akar dari ragam
Nah, kita cari dulu ragam. Ragam itu, nah, ini biasanya saya pakai ini ya, rumus jembatan keledai, masnya ragam ya, atau langsung saja nggak usah pakai ini. Saya langsung pakai jembatan keledainya. Simpangan baku itu adalah rencana sesok Kemis, rencana sesok Kemis jajan bareng aku. Ini simpangan ya. R itu apa? Rata-rata. Rata-rata kita jumlahkan 12 tambah 13 tambah 13 itu, terus tambah 15 tambah 15 tambah 16, ketemunya adalah 84. Dibagi N nya ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6, berarti di sini dibagi 6. 84 dibagi 6 itu ketemunya adalah 14. Ini sebagai nilai rata-rata. S itu apa? Ini ya, ini rata-rata. S itu apa? S itu adalah selisih. Selisih maksudnya apa? Ini selisih nilai rata-rata dengan masing-masing data. 12 dengan 14 selisihnya 2. 13 dengan 14 1. Ini 1. 15 ini 1. 1. 14 sama 16 itu 2. K ini adalah kuadrat. Nah, kuadratnya dari ini berapa? 4. 1 1 1 1 sini 4. Kemudian dijumlah. J itu adalah jumlah. Dijumlahkan 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4. Ini 8, 9, 10, 11, 12. Oh, jumlahnya ada 12. B itu adalah bagi. Bagi maksudnya apa ini? Jumlahnya 12 dibagi nilai rata-ratanya adalah 6. Berapa ketemunya? 2. Nah, A itu adalah akar dari 2. Inilah simpangan bakunya. Kalau yang ditanyakan ragam itu ketemunya 2. Kalau yang ditanya simpangan baku ketemunya akar 2. Seperti itu. Ini ya, jadi ketemunya yang ini akar 2. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal berikutnya tentang kuartil bawah. Nah, ini kemarin di penjelasan sudah saya jelaskan, ada kuartil bawah, ada kuartil atas. Nah, yang disebut dengan kuartil bawah itu adalah Q1, kemudian kuartil atas itu adalah Q3. Nah, ini ditanyakan adalah kuartil 1. Kita hitung di sini. Nah, ini sudah saya bikinkan tabelnya ya. Ini kurang ke bawah. Oke, di sini. Ini sudah ya, saya tabelkan. Baik, kita kuartil 1. Kita pertama kali kita cari letak kuartil pertama. Itu rumusnya adalah 1/4 kalikan N. N itu adalah banyaknya data. Berarti 1/4 dikalikan 20. Berapa? 5. Artinya dia berada di urutan kelima. Tadilah di sini caranya kita lihat 2. Nah, ini masih 2. 3, 4, 5. Nah, sampai sini di sini adalah 5. Artinya letak kuartil 1 ada di sini. Nah, terus kita cari kuartil 1, rumusnya hampir sama dengan median TB plus P. Kemudian di sini adalah 1/4 N min F besar per F kecil. Kita lihat di sini TB-nya berapa? 49,5. Tulis di sini. 49,5 ditambah panjang kelasnya berapa ini? 5. 5 dari mana, Bu? Itu 50-nya dihitung ya. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Kemudian 1/4 N. Itu tadi berapa? 5. F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelasnya. Oke, di atas ini hanya ada angka 2, berarti frekuensinya 2.
Kemudian F ini adalah frekuensi kelas kuartil adalah 3. Kita hitung pas 9,5 ditambah 5. 5 kurangi 2 itu 3/3. Coret-coret 1. Tinggal 49,5 ditambah 5. Ketemunya berapa? 54,5. Oke, berarti dia kuartil bawahnya adalah 54,5. Nih ya, ada jawabannya adalah ini. Jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih ya, soalnya seperti ini. Yang ditanyakan adalah desil ketiga dari data tersebut. Nah, kita bahas di sini. Ini ya, tadi sudah saya tulis. Letak desil, kita pertama kali mencari letak desil ketiga. Desil itu dibagi 10 ya, berarti n/10 dikalikan gitu. Dikalikan berapa? Nih, jumlahnya berapa? 100. Berarti di sini dikalikan 100 ketemunya 30. Artinya letak desil ketiga itu di urutan ke-30. Kita cari di sini. Ini baru 4 ya, ditambahkan ini baru 10. Ditambahkan ini 25. Nah, ditambahkan dengan yang ini berarti sudah 60. Artinya ini kan sampai sini 25 nih. 26, 27 sampai 30 kan ada di sini. Maka kelas desil ketiga ada di sini. Paham ya? Terus kita cari desil ketiga. Rumusnya sama seperti median ya. TB plus P. Kemudian di sini I/10 kalikan N gitu. Dikurangi F besar dibagi F kecil. TB nya berapa? Nih berarti 71,5 ditambah P nya kita hitung 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Nah berarti ada berapa? 7. Tulis di sini 7. Kemudian ini kelasnya ada 30 dibagi jumlah frekuensi sebelumnya ada berapa? 25 per F kecilnya adalah 35. Nah, kita 71,5 ditambah 7 dikalikan 5 per 35. Ini bisa dibagi ketemu 5 ya, kemudian dibagi ketemu 1. Berarti ketemunya adalah 72,5. Artinya nilai desil ketiga adalah 72,5. Kita lihat di sini tadi. 72,5 yang mana? Yang ini ya, kelihatan ya. Oke. Ini soal berikutnya tentang ini ya, pertanyaan ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data. Ini yang ditanyakan ilmunya disebut dengan statistika. Yang ini sudah jelas ya. Kemudian soal berikutnya nomor 8. Nilai matematika dari 10 siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Nih, ditanyakan min atau nilai rata-rata. Ini data tunggal. Nah, kalau data tunggal ini tinggal kalian jumlahkan aja. Itu ada data, kelihatan ya, 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 9 tambah 5 tambah 7 tambah 8. Nah, jumlahnya berapa? Jumlah dari ini semua adalah 73. Maka nilainya ini tadi 73 dibagi banyaknya data. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Tinggal 73 dibagi 10 berapa? 7,3 yang ini. Oke, gampang ya, tinggal dijumlahkan aja. Nah, ini modus tadi apa? Nilai yang sering muncul. Dilihat di sini, kalian harus memperhatikan baik-baik, diurutkan dari yang paling kecil. Tuh, diurutkan ya. Oke, kita bahas di sini. Kita lihat di sini ya. Oke, datanya yang paling itu ada 67, 72, 69,
63, 72, 79, 67, 77, 67, 65. Nah, kita cari data yang terkecil yang mana? Ini ya, 63, tulis 63. Kemudian setelah 63 ada 65. Terus ada 67, 1, 2, 3. 67-nya ada 3. 1, 2, 3. Terus ada berapa? 69. Kemudian 72 ada 2. Kemudian 79. Oh, ini ada 77. Sini ya. Nah, dilihat dari sini, frekuensi yang paling banyak berapa? 67. Maka modusnya adalah 67. Jelas ya? Nah, soal berikutnya, soal yang terakhir itu tentang median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, ini juga data tunggal ya, data tunggal. Sama, pertama kali kita urutkan dulu dari data yang terkecil. Oke, kita lihat di sini. Soalnya ada 9, 4, 5, 3, 8, 7, 5, 6, 7, 4, 9, 7. Kita urutkan dari yang terkecil. Berapa? 3. Kita tulis 3. Setelah itu ada 4. 4-nya ada 2. Tulis 4, 4. Kemudian 5-nya ada 1, 2. 5, 5. Ada 6-nya 1. 7-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ada 8. Kemudian ada 9-nya 2. Nah, yang ditanyakan adalah median. Median itu nilai tengah. Pertama kali kita gampang ya, kita urutkan, terus kita coret-coret. Nah, ini dengan yang ini dengan yang ini gitu. Jadi ini secara simpelnya nggak perlu pakai rumus. Nanti ketemu. Nah, di sini kalau dia genap pasti ketemunya 2. Kalau ganjil nanti ketemu 1. Nah, kalau ketemu 2 gini gimana? Tinggal 6 tambah 7 bagi 2, ketemunya 6,5. Maka nilai mediannya adalah 6,5. Seperti itu. Oke, semoga kalian semua lebih jelas ya dengan penjelasan yang saya ulang ini. Bagi yang masih kemarin belum jelas, ini nanti silahkan disimak kembali. Kemudian silahkan kalian catat ya untuk besok di akhir semester catatannya dikumpulkan. Terima kasih.